perlu diceritakan, sudah di-share. Itulah yang makna dari surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat 6 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang beriman, mun ada orang fasik bawa berita besar, fatabayyanu. Ma makna fatabayyanu? Tabayyun. Cek dulu, lapor Pak Kades. Pak Kades kewajiban. Betul nggak kau ya? Dan betul ku panggung kau. Kau di panggung. Buku. Mentingkat kau gimana? Tingkat. Panggung tuh lebih kejam daripada tingkat. Tingkat. Pun panggung. Ninju gitu. Tapi itu yang modal. Jadi pun ada orang bawa berita ke suami pun langsung share. Dicek dulu betul nggak beritanya. Kenapa? Karena ada berita baik yang tidak mesti harus disampaikan. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, dia ada 6 hal, ada 6 tempat yang kita boleh menciptakan aib. Salah satunya di persidangan. Kata hakim, wahai terdakwa, apa yang dilakukan, wahai korban, apa yang dapat terdakwa padamu? Apa kejahatannya? Tidak boleh memberikan aib Pak Hakim. Tidak boleh. Iya tempatnya, muncikiranya Pak Hakim tidak tahu kejahatannya. Apa polisnya tidak jelas. Ya salawat lagi. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Salat 5 waktu harus kita jaga. Jangan baru sholat kalau sudah tua. Kita tidak tahu mati besok lusa. Moga-moga wafat husnul khotimah. Sholli wa sallim Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Kalau uban kita sudah bertabur, kalau gigi kita banyak yang gugur, kalau berjalan udah maju mundur, hendak lama lagi masuk dalam kubur. Sholli wa sallim daiman ala mada. Allah Allah. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Libasul lakum wa antum libasul lahum. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa qarabatihi ajma'in. Sebenarnya saya berharap tadi sambutan itu saudara Pak Kades seorang, pengurus masjid sambutan, ketua panitia sambutan,
sambutan, Pak RT sambutan, Pak Kades sambutan, banyak sambutan waktu saya sikit. Barangnya kata Pak Kades banyak lama dengan bantar waktunya amplopnya sampai. Nah, ibu akhirnya saya tidak peduli dengan amplopnya. Saya mau saya nerima amplop. Saya terima isinya. Yang saya muliakan tuan rumah Sohibul Hajat, pengurus Masjid Al-Ikhlas, Pak Kades, teman saya yang ternyata hari ini kita ketemu lagi Pak Kades ya. Ternyata saya dengan Pak Kades ini satu angkatan, bukan angkatan laut, satu angkatan sekolah. Karena teman saya, kawan saya waktu di SMP sekelas dengan beliau di SMA 5 Siantan, artinya satu angkatan. Nah, Pak Kades berapa dah? Ina-inaan. Ina-inaan pun bahasa Inggrisnya just one. Sama aja Pak Kades. Ya, abang rumah. Nanti yang disebut orang rumah saya singgung nanti teh. Adik ya. Yang saya hormati Bang Nopal ya, Usman Ali beserta rombongan. Saya tadi sempat itu anak Pak Usman Ali begitu letih Bang Nopal senyum tolen baru bapak. Soalnya apa? Saya kerap jumpa dengan Pak Usman karena ada jadwal di Masjid Az-Zakirin, baik tausiah subuh ataupun khutbah Jumat. Jadi kerap jumpa dengan beliau. Dan terakhir jumpa dengan beliau waktu meresmikan Pasar Bahagia, dihadiri oleh Pak Ria Nursan dan ibunya. Para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat dan sesepuh di Masjid Al-Ikhlas, para hadirin sampai yang belum saya hormati, MC membawa acara, itulah satu-satunya orang yang berani merintah kepada Pak Kades. Disilakan, baru ngomong Pak Kades. Kepada Ustadz disilakan, baru berani saya ngomong. Dan disilakan leh pembawa acara tua Pak Kades nak ngomong, dan berani. Cobalah ngomong dah disiapkan, Pak Kades belum jamnya woi. MC, mudah-mudahan panjang umur. Barang itu masjid yang pertama dan kali itu saya baru ke situ. Sebelumnya di Cikminah Darat. Yang dulu kita jumpa Pak Kades sih, masjid apa namanya? Ya kaya sekitar sebulan yang lalu di Masjid Baitur Rahim di Pak Enet, Masjid Baitur Rahim. Suara di Masjid Pak Beri di Masjid Cikminah Laut. Jumat yang lalu di kantor Bupati Mawar. Malam dikit di Pal 5. Jadi saya berhitung suara itu bagaimana supaya tidak nangis. Kalau nggak isuk masih ada jadwal lagi, jadwal khotib Jumat. Khawatir nanti bagi ceramah. Mana suaranya Pak Ustaz? Jadi harus pandai-pandai itu, makanya begini disuguhkan air, saya pilih mana yang hangat supaya balikin suara. Nama saya pendek, Solihin. Memang nama-nama zaman kemarin yang angkatan saya itu pendek-pendek. Abdurrahman, Solihin, maaf menade, Ismail, Nopal, pendek-pendek. Begini nami anak ini tuh 3 meter, termasuk anak saya. Saya alhamdulillah ila yaumil qiyamah saya kok ini anak 4. Ujung nama anak saya Fenza,
Saya nak buat marga baru. Marga apa? Marga Venza. Nomor 1 Muhammad Iqbal Venza 3 meter. Muhammad Iqbal Venza 3 meter. Dan ngajar di Kota Baru. Nomor 2 Muhammad Adab Venza 3 meter. Lagi di Dalwa, Jawa Timur. Yang ketiga Zahrotul Wardiyah Venza 3 meter, Mandua kelas 12 IPA 1. Yang nomor 4 Sapinatun Najah Venza 3 meter. 1, 2, 3 insya Allah namanya aman. Yang nomor 4 ibu-ibu nak tahu sampai namanya awalnya begini 2 September 2009 istri saya nak melahirkan malamnya saya baca Quran. Bagi saya baca Quran ketemu dengan Azifatul Azifah. Mak, bagus nama itu mak. Bagus ya, bagus. Untuk apa ya? Untuk nama anak kita. Saya sholat subuh besoknya bagi rakaat sembahyang subuh menjaga mandahkan. Pak Sulihin, anaknya dah lahir. Alhamdulillah. Saya buka Quran lagi. Bagi saya berarti apa Azifatul Azifah, langsung saya perhatikan, mak ganti nama anak kita ya. Yo apa dia ya? Kan bagus. Apa yang bagus apa lo? Azifatul Azifah apa arti? Kiamat dah datang. Masa bagi nama anak kiamat dah datang? Akhirnya ni uang pun cucunya lahir satu pasal saya lihat Quran. Saudara namanya boleh lihat terjemahannya. Sampai nama anakmu Siti, bagus. Siti apa? Siti Hutomah. Wa ma adraka mal hutomah narullahil muqadah. Siapa nama abang? Jahannam. Yo, ngapain tak tahu? Kan bagus namanya. Betul, tapi namanya neraka. Jadi balik namanya bagus-bagus sikit. Yang bagus apa? Rahman, Solihin. Bagus. Jangan sampai namanya Muhammad. Muhammad apa? Muhammad musyrikin. Musyrikin juga. Hati-hati. Mendipadakan alamat saya sebenarnya kita itu tidak sama. Cuman saudara satu saya koreksi, saya bukan kepala mandua. Dulu sudah jadi kepala di MTS Aswaja 3 tahun yang lalu, 8 tahun. Saya nak represi dulu pindah ke Mandua. Kasan dapat amanah aja, Pak Suhin jadi wakil saya ya, wakil kepala bidang kesiswaan. Mungkin kita wakilnya tadi kedengaran kepalanya. Bukan apa, padahal kan dia ada kepala Mandua ceramahnya. Wah aja saya jadi kepala. Mau dipadakan alamat saya, insya Allah bingung, tapi mau dituju sampai. Nah tahu ibu-ibu alamat rumah saya? Mau ibu kawinnya ke tahu banget. Ibuan ngomong tahu banget. Cuk Bandung masih kesalip di sini. Ngomong tahu banget. Saya tinggal di Kota Baru Ujung. Komplek Hari Karya Indah 4. Ada jalur 1, jalur 2, jalur 3. Masuk jalur kedua. Dari jalur kedua belok kiri ada pertigaan. Tidak usah belok kiri, tapi belok kanan. Dari belok kanan ada lajur 1, lajur 2, lajur 3. Masuk lajur ketiga. Terus paling ujung. Iya rumah saya. Paham? Jangankan yang 2 kali, jangankan yang sekali, 2 kalinya masih sesat. Tapi insya Allah mentanyakan mana rumah Pak Solihin, insya Allah antara 2 sampai ke sesat. Hadirin yang berbahagia, senang hati saya bagi sambutannya luar biasa dari Pak Muhyiddin. Tadi lama dong ngomong, Pak. Itu ceramah saudara nak pakai bahasa Melayu Pontianak, antam saya bahasa Sambas. Saya nanya ke Pak Beri, bagaimana kondisi masyarakat sini? Kurang Sambas kita sungai saya. Antam dah bahasa Sambas ya. Teplay coknya apa kaji, kemudian ganti lah dah. Hukum balik Mas Sambas. Tinggal itu persoalannya Pak Kadis kita tinggal 3 daan. Iya.
Ya pasti sama tidak bayang Pak. Apa jadi apa? Kemana jadi? Kemana? Yang tidak ada contoh itu tidak ada. Bukan tidak ada, sian. Jauhnya kan tidak ada dan sian. Satu tidak ada di pertama saya keluarkan. Ina-inaan. Dia pun kira-kira orang yang sadang-sadang tidak ngerti ya, plastik kemari ya, zaman bahola, zaman kemari. Makasih atas undangannya. Kita selawatan dulu. Dah ada saya berikan stiker sebentar ya. Ada stiker ya, stiker saya berikan. Mudah-mudahan yang tim nasibnya masih ada di luar. Mun masih ada tim nasibnya, tolong 2 kali iringi sholawat kita. Yuk kita baca sama-sama. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ala. Wal ali wal man qad wa'ala. Sholli wa sallim di Pak Nopal, enggak 1, enggak 2, enggak 3. Tiap naik tangga tuh Rasulullah ucapkan amin. Naik tangga kedua, amin. Tangga ketiga, amin. Langsung Nabi kita khutbah Jumat. Bagi rakaat khutbah Jumat, sembahyang Jumat. Rakaat sembahyang Jumat dihampiri sahabat. Ya Rasulullah, tadi kami dengar Anda mengucapkan amin 3 kali. Apa yang Anda aminkan dan siapa yang berdoa? Oh kita nak tahu ke? Mun bahasa saya nak tahu inyan ke, tahu banget. Banget. Ya Rasulullah, apa yang Anda aminkan dan apa isi doa dan siapa yang berdoa? Ya Rasulullah, wahai sahabatku, tadi waktu aku nak naik tangga 1, Jibril datang, sahabatku. Jibril datang menemuiku, kata Rasulullah. Apa omongan Jibril memulai pembicaraannya dengan Nabi? Ya Muhammad, mau nak kau mengaminkan doa yang aku baca, kau ngaminkan? Oke, ready, kata Rasulullah. Siap, aku ngaminkan. Sebelum kita tahu apa isi doa dari Jibril, saya nak bertanya dulu. Mun, Pak Kadis tahu ke arti mun? Apa arti mun? Mun Jibril yang berdoa, Nabi yang ngaminkan, kira-kira doanya diijabah atau ditolak? Diijabah. Nabi barang gak yang mendoakannya Jibril, sampai Jibril Ruhul Kudus, sampai Jibril pemimpinnya para malaikat. Yang ngaminkan siapa ya? Yang ngaminkan satu Nabi yang sampai saat itu selalu kita kenang, kita tiru keteladanannya, sampai baginda Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa doa Jibril? Nah, seperti kata Pak Kades tadi, paling dari 10 IG adalah 9 IG yang dapat berbalik. So asik kuncinya namanya inna-innaan. Apa? Ya Allah, kata Jibril, rugi umat Muhammad
ada orang nyebut nama kekasihmu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diam. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi ketika disebutkan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak jawab dengan selawat, diam mulutnya. Orang yang diam dan jawab selawat Nabi termasuk orang yang paling pikir, kedekut, sekek, masih kemincing. Iya orang yang paling. Jadi pun disebutkan namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jawablah dengan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Saya contohkan dulu. Kira-kira gimana jawaban masjid pada kelas itu. Malam itu kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawab dengan sholawat. Barang siapa yang mengucapkan sholawat sekali, Allah akan berikan 10 kebaikan, 10 keberkahan. Allah angkat 10 dosa-dosa dia. Dia kepentingan sholawat. Dan satu yang diajarkan, saya dapatkan ijazah. Mun sekiranya ingin rumah kita murah rezeki, rumah kita itu nyaman keadaannya, ketika bapak ibu masuk rumah, rakaan buka lawang. Tahu lawang Pak Kades? Rakaan buka lawang, ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma sholli ala Muhammad wa Syekh Muhammad. Masuk. Dia murah rezeki, rezeki murah. Rezeki itu kan bukan asik kita kerja dan dapat duit. Rezeki itu berkat dari kawan. Saya itu berkat kawan. Tapi Pak Meri dari mana? Dari sini. Si dari mana? Dari sini. Dari mana? Makanya banyak kawan dia bagus. Itulah yang difilosofi dalam sholat dan sembahyang. Innaka hamidun majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, adik Pak Ende. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, adik Pakmu. Kawan. Tapi saya sampaikan ada 3 macam salam. Ada salam yang wajib dijawab, ada salam yang nggak boleh dijawab, dan ada salam yang kita nggak mau dengar jawabannya. Satu, salam yang wajib dijawab. Pak Kades mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wajib dijawab. MC mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wajib dijawab. Ucapan salam wajib, jawab salam hukumnya sunnah. Terbalik. Mengucapkan salam sunnah, jawabnya wajib. Tingkatan wajib lebih tinggi daripada sunnah. Orang yang tingkatan wajib lebih tinggi daripada sunnah. Ada orang ketemu saya, Ustaz, waalaikumsalam. Saya pilih, saya mengucapkan salam. Dan senang ada wajib dulu. Dan boleh. Oh, waalaikumsalam. Mau dan mengucapkan salam. Kenapa? Senang ada yang wajib. Ya, salam yang wajib dijawab. Yang kedua, ada salam yang tidak boleh dijawab. Bila salam takkan nak mengakhiri sembahyang. Innaka hamidun majid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tidak boleh. Saya di situ. Kamu di situ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Tidak boleh. Assalamualaikum. Dan yang ketiga, salam yang kita tidak mau mendengar jawabannya. Bila salam saat kita masuk lokasi kuburan. Bu, oh bu, betul-betul sama sih. Bukan bu, oi, ya. Kasih dipakai bintang masih. Bu, oi. Apa dong? Minta teget ke? Minta teget. Ya. Jadi salam yang jangan mau kita dengar jawaban bila salam saat masuk lokasi kuburan. Ibu-ibu saat masuk kuburan, lokasi pemakaman, ucapkan salam enggak?
Ucap Assalamualaikum ya ahlil kubur atau Assalamualaikum ya ahlal diyar. Iya ucapan kita. Ibu-ibu mau dengar jawabannya? Tak mau dengar. Coba dengar balikan gitu. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Langsung bercacah balik. Syukur dengan balik mungkin. Balik mungkin. Ada ya bahasa gimana ya balik mungkin. Balik mungkinnya apa ya? Salto. Ini salto yang balik mungkin. Ya salam. Nah, Jibril ya Allah rugi umat Muhammad mun sekiranya ada orang yang mengucapkan sholawat kepada Al-Mustafa baginda Rasulullah, mereka diam termasuk orang yang merugi. Makanya mulai hari itu ketika ada disebutkan Muhammad Rasulullah kita dengan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Cuman kita itu terbiasa mengucapkan sholawat hanya dua momen saya perhatikan. Satu momen maulid, yang kedua bulan puasa tarawih. Yang bagian mahasiswa yang tugas nih imam dapat tarawih bulan puasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi. Seminggu lah yang bagus. Makanya itu bunyi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Pasalih kata pasalih aku dan turun ke masjid tapi namanya aku disebut dia berzikir yang bagus tuh kan subhanallah 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 tidak saking cepat subhanallah 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 lalu subhanallah ya Allah Allahu Akbar bukan lagi betul kan Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar saking cepatnya nebakan jadi pesan saya nyambung dari Pak Kadis kita balik dari itu ketika disebutkan nama Muhammad Rasulullah SAW sidiknya jawab dengan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu siswanya suruh berzikir, gurunya minum. Jadi pelajaran dan diganggu, gurunya dan jauh usah. Nanti ada trik lagi guru. Bagaimana supaya minumnya dan kental. Tadi berzikir-berzikirlah. Kan guru tinggal mengatakan, berzikir, gurunya ngambil. Yang kedua, apa? Ya Allah, rugi umat Muhammad pun sekiranya ini disampaikan umurnya pada bulan Ramadan, ternyata tidak bisa menghapuskan dosa-dosa umat Muhammad. Ngapain? Ketika Ramadan tiba, Allah buka pintu surga selebar-lebarnya, tutup pintu neraka serapat-rapatnya. Ngapain? Barangnya amalan kecil disampaikan dengan amalan wajib, amalan sunnah sama dengan amalan wajib. Amalan wajib itu Allah nyatakan lagi, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah lipat gandakan bagi siapa yang dikehendakinya. Termasuk jangan lupakan amal sedekah yang paling kecil. Apa yang paling kecil? Senyum. Iya sedekah.
Tapi saya sampaikan di majelis itu ada satu syarat senyum. Apa? Harus ada orang yang diajak senyum. Kan, sudah nak melihat itu. Ini tanda-tanda membahas kita kemarin Pak Kades. Bayangkan di orang sama itu paling banyak itu simbol. Apa ganti? Ile, paling. Boros. Paling. Bahidin. Dan orang samas lah yang bayangkan ai hati di bikin. Ai hati bakal di sini tuh makan sekapal. Siapa orang itu? Ya Allah, kata sahabat, 6 bulan berlalu Ramadan, doanya itu, ya Allah, terimalah kami Ramadan tahun yang lalu. Begini lepas Ramadan, mendekati 6 bulan menjelang Ramadan, doanya gitu, ya Allah, sampaikan kami menemui Ramadan. Ngapain? Orang yang berada di bulan Ramadan itu bertabur pahala, sampai senyumnya dilipat gandakan pahalanya. Tapi ingat, harus ada orang yang diajak senyum. Sah nak seorang tandanya orang pan. Tahu orang panding? Tahu? Tahu banget, tahu biasa? Biasa ya, sabar banyak lagi. Saya nak tanya, ada nak yang hafal bulan Islam? Dan harus hafal. Coba kita hitung. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Yang matul mun biak-biak dan tahu sejak ada bulan kan dikatakan apa mun biak-biak hitungannya itu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Kaya, Zulqa'dah, Zulhijjah. Dan tahu di sawal, tahunya apa? Kaya. Umbangan dimadakan, dan sampah aja kita pun tidak. Dan mana nak nunggu nanti juga intik nak. Dan mulai dapat bagian ke kajangan di dunia. Istilah kajangan. Yang ketiga apa doa Jibril? Ya Allah, rugi umat Muhammad pun sekiranya ada anak yang dapat Umayyah masih hidup. Ternyata tidak bisa mengantarkan anaknya masuk surga. Setiap kita itu anak. Mun anak pasti punya umat ayah. Nabi Musa kenal belum Nabi Musa? Tak kenal. Itu anak saya haruskan tuh tanggal 5. Pun pertanyaannya tahu boleh masuk akal, kenal di mana? Nabi Musa gua bertanya dengan Allah, ngomongannya gitu, ya Allah, aku tuh nanti masuk surga dengan siapa? Apa ini Allah yang buat Nabi Musa berpikir, ya Allah, aku masuk surga dengan siapa? Saya nanya dulu, penopal yakin masuk surga? Pak lu yakin masuk surga? Itu masalah. Saya nanya surga, yakin ada yakin? Harus yakin. Yakin masuk surga? Yakin. Yakin masuk surga? Yakin. Yakin masuk surga? Yakin masuk surga? Mau lakinya kawin lagi? Yakin. Yakin
masuk surga. Cuman masalah ada yang di dapur surga, ada yang di ruang tamu surga, ada yang di depan lawang surga, ada yang di teras surga, ada yang di halaman surga, ada yang di luar pagar surga, ada yang dada-dada surga, bahkan ada yang tak melihat bentuknya tapi ciumnya bau surga. Yakin tak? Harus yakin kita masuk surga. Ngapain? Barangnya kita udah satu hal kita terpatri dalam hati. Ini mudah-mudahan waktu kita cukup, tapi kita sepakati dulu. Kita sampai jam berapa? Jam 12. Siap jam 12? Siap. Kalau siap, ibu-ibu bapak jam 12 tetap. Pak Beri kita jauh nanti. Sampai nanti jam 12. Tadi angka di mana? Oh iya, Nabi Musa. Ya Allah, nanti aku tuh masuk surga dengan siapa? Kata Allah, ya Musa, kau karena masuk surga dengan penjual daging kambing. Hah? Ini Musa mau naik dengan ustaz wajar, dengan kiai harus, dengan wali Allah boleh, dengan ulama apalagi. Itu aku Nabi. Kalau masuk surga dengan penjual daging kambing, apa yang mau penjual daging kambing? Sampai Allah ngomong, kau be surga dengan dia. Mulailah hari pertama, intipnya penjual daging kambing. Apa yang mau penjual daging kambing tuh? Pagi hari buka barang dagangannya, ada pembeli dilayani, transaksi jual beli. Bagi waktu sembahyang, setelah dorong di sembahyang, dah 2 hari. Hari tahu Pak Kades ke bawah hari sekali dating sampai 2 hari sih anda PHP jangan aku dah. Hari pertama yang lakukan, hari kedua diintai lagi oleh Nabi Musa dari jauh. Apa yang manjal penjual daging kambing itu sampai dia dengan aku masuk surga. Dilatih hari kedua buka barang dagangan. Maka buah ke barang dagangan ada pembeli transaksi jual beli. Bagi sembahyang 2 hari tutup barang dagangannya, balik rumah 2 hari pintai Nabi penjual daging kambing dan muda ke si anda apa? Hari ketiga akhirnya dia izin, Bang, boleh nggak saya main ke rumah abang? Boleh ya Rasulullah, boleh. Silakanlah, ikutilah Nabi Musa ke rumahan. Begitu ikut ke rumahan, dilayaninya, dihormatilah kamu, dihormati, kamu harus dihormati, disuguhkan makanan, termasuk adab dengan tamu. Soda nak tanya, bang minum apa? Soda, suguhkan ya dia. Kopi ke, teh ke, kopi susu ke, teh susu ke, sajikan dia, sambil nak hati dia. Rumah yang paling berkah adalah rumah yang tamu banyak datang rumahnya. Iya. Sudah tutup pintu, rawang, kecuali datang maghrib atau tengah malam. Ini untuk tuan rumah. Ngapain? Tamu yang datang dia membawa keluar segala penyakit yang ada di rumah ini. Makanya susah nak supan, sorak balik menerima tamu. Suguhkan minum. Dan minumnya bagaimana? Itu contoh. Saya berminum, Pak Kades tak minum. Contoh Nabi minum itu Bismillahirrahmanirrahim. Itu ingat ya? Ingat. Ingat Pak Kades. Apa arti Pak Kades? Ingat. Benar. Waktu lainnya lah tuh ya. Contoh Nabi minum itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya dia masih haus. Bismillahirrahmanirrahim. Dintai oleh Nabi Musa, apa amalan dia? Akhirnya datang ke rumah penjual daging kambing, disiapkan hidangannya. Bantar ya Rasulullah, saya nak ngamaskan emak saya di dapur, emak ang dimandikannya, emak ang didadannya, emak ang diberi baju bagus, emak ang dimasakkan bubur, siapkan teh hangat, disuapkan emak ang yang dah tua disuapkan.
setiap suapan dari anaknya kebut umaang keluar doa umaang. Apa doa umaang? Ya Allah, masukkan anakku ke surga bersama Musa. Doa siapa? Doa emak. Makanya pun ibu-ibu maklum, mak teh, mak cik, mak ni marah. Saudara nak marah, dasar hantu bangkit. Betul-betul hantu bangkit, hantu. Sudah kayaknya. Marahin anak tuh, sudah kayaknya. Anak kurang ajar betul. Anak saya. Betul-betul anak saya, ya kan? Umang kurang ajar. Tangannya nyan, hantu bangkit ya, dah lagi marah. Jadi pun marahi anak, marah itu, mudahan kau jadi imam di Masjid Al-Ikhlas. Mudahan kau bisa ikutin ilmu sampai ke Yaman. Iya. Mudahan kau jadi orang kaya. Iya. Itu dah bangkit. Hantu bangkit hati. Di doa sampai doa umat. Makanya pesan saya, ibu-ibu, emak-emak di situ, kunna marahlah yang positif. Saudara doakan anak bahagia. Bukan apa? Khawatir ketika omongannya terucap, terbelah langit Allah ijabah doanya. Bukan? Nyesal. Aduh, ngapain aku doakan gitu? Nanti di batu gimana? Mereka nanti. Hati. Sumpah serapah. Nah, ialah tiga amin yang diucapkan Rasulullah yang didoakan oleh malaikat Jibril. Kita lanjut yang berikutnya tentang sifat Rasulullah. Nah, kita ceramah dan sampai jam 12, tapi munade yang muak 2 orang, saya langsung berhenti ceramah. Karena ada muak nih. Ada pandai lah nampurkan ke tak gitu ke suatu kajian dia atau gitu ke menadi 2-3 yang muak langsung lagi saya Pak Kades Pak Beri langsung balik. Rasulullah ya orang yang penyayang, orang yang pengasih. Di antara bentuk kasihnya Rasulullah itu beliau suka dengan dia kancing. Turun mencarikan dia kancing di situ. Terus dia kancingnya atau badan dia kancingnya tak hilang. Mau di situ. Ada kan? Coba carikan. Ada kan? Ah, situ. Mana? Ada yang kancing situ. Ah, muncul dari situ seorang. Yang laki ya, perempuan. Nanti yang perempuan saya kena foto dia kayak nanti anak-anak yang yang laki. Yo, maksud Pak. Ini, maksud itu. Yo, ini yang ada cek. Ah, ya. Ya, yang nanti colong nih, Ben. Terus. Come here, I need you now. Pak Kades kalau kita colong. Nah, kan? Iya dicolong. Rasulullah satu hari berjalan dengan sahabatnya. Waktu berjalan melihat 3 kancingnya main. Anda ada 3 kancing ya? Pasal penting dari dada saya. Rasulullah dekatnya 3 kancing itu. Rasulullah usap kepalanya. Maaf ya, Rasulullah usap kepalanya kancing itu, diciumnya. Nanti dong. Ingat sini ngomong kan menjelaskan. Jangan menjelaskan. Ya Allah. Ikan nabe bantok. Ikan bantok. Tapi kuningnya pun pada akhirnya sudah ikan bantok ya. Ikan nabe, ikan belanak ya. Rasulullah ucap kepalanya, cium kepalanya kacik Rasulullah cium. Sahabat yang ngiringnya Nabi tadi tengah-tengah. Tadi itu dicolong. Dia dicolong. Ya Rasulullah, apa kata sahabat? Ya Rasulullah, begini sayangnya kau dengan dia kasih sampai kau usap kepalanya, sampai kau cium dia. Keluar sabda Nabi kita, "Mala yarham wala yurham." Barang siapa yang tidak menyayangi, tidak akan disayangi. Artinya menyayangi, dia kancing itu bagian dari sunnah Rasulullah. Dah sini.
Model ibu ketawa kayaknya gitu sih, saya dari Pak Ibu, tapi ketawa ibu jam 12 malam. Rasulullah dia sayang dengan dia kecil. Jadi suke kita itu nak balik dia keluarkan ratus ribu dari kata suke dia kecil bukan dia nak melawa lah ini, bukan nak lawa. Dia kecil di rumah aja, dia kecil di kompleks saya, ayah. Datang di belakang motor ya tadi duduk dia, balik dia malah semua dah suke dia, balik ayah suke dia. Dia kebiasaan saya dia kecil. Mun di masjid masih ramai dia kecil, aman kita 5, 10, 15 tahun akan datang. Artinya ada penerus masjid. Tapi pun yang di masjid dah usia-usia. Sepakmu, linting loh. Linting apa kan? Apa? Lain, lintingan nengok lain. Linting apa? Ngeker. Ngeker. Oh, itu beda. Imam lagi lama. Bukan kayak gitu camat kan? Apa camat? Calon mati. Mudah-mudahan matinya husnul. Jadi Rasulullah sayang dengan dia kecil. Yang kedua, itu baru masuk agak pasal sedikit, dewasa sedikit. Apa ya? Rasulullah sayang dengan bininya. Sayang Rasulullah dengan bininya. Sampai Rasulullah ngomong gitu, istri, awalnya ngomong istri. Bini yang paling kusuke adalah bini yang kubalik cincin. Dibalik Rasulullah semua cincin bini. Balik bini cincin sampai bini. Masing-masing bini dan pengetahuan bahwa dia itu dibalik cincin Nabi. Antara satu dengan lain dibalik cincin Nabi. Hati Nabi cincin aku. Yang gua aku dibalik cincin Nabi. Hati dengan aku. Nah, Rasulullah ngomong, wahai istriku, keluar semuanya. Bagi keluar semua, julukan tangan. Yo, kita dapat cincin semua. Hati kita dicintai oleh hati kita. Makanya gambaran salah satunya supaya di bapak disayang di bini. Udah, Pak Ustaz itu dia nggak mampu aku. Bang, mana cincinnya bang? Udah. Apa bentuk sayangnya? Rasulullah itu punya panggilan kesayangan dengan istrinya namanya Siti Aisyah, ya Humairah. Humairah itu asal dari kata ahmar, artinya kemerahan ya Pak Heri ya. Ngapa disebut Siti Aisyah kemerah-merahan? Barangnya Siti Aisyah mun marah be. Maka ngerepek marah. Ngerepek apa ya? Ini ngerepek ya. Orang rumah tiap hari ngerepek marah. Siti Aisyah mun marah pipinya merah-merahan, maka disebut ya Humairah. Tapi saya yakin ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas juga Humairah, pipinya kemerah-merahan, bukan marah, apa lepok. Apa merah sih? Kenapa? Humairah dari mana? Mau manggil mak biangnya apa mau? Bebek. Betul dong boleh. Itu yang terjadi apa? Belum kawin manggilnya sayang. Ube buka HP yang mudah itu. Apa kabar say? Udah makan say? Saya kan tahu pertama kali apa saya cuma sayang apa? Bukan sayang ya, sayang. Oh sayang. Bila ibu sayang belum kawin. Udah anak saya kok, udah kawin. Tadi kan belum kawin. Sayang. Begitu kawin pengantin baru, abang, adik, dek, bang. Begitu anak saya kok. Saya contohkan anak saya namanya Iqbal yang pertama. Panggilannya apa? Mak Iqbal.
Pak Iqbal. Begaya anak 3, mak dia. Pak dia. Anak 5, orang rumah. Kok jadi orang rumah? Syukur begitu dibuka HP, panggilan dari bini, apa itu tulis? Markas besar. Markas besar pula. Atau mau dibuka komandan. Jadi ibu bininya jadi cek HP Pak Diak sebenarnya. Ibu disimpan di HP-nya, siapa namanya? Buntal, Nut, bodyguard. Jadi ada. Dia nampak markas besar. Sangat besar. Mak biak saya. Markas besar, mak biak saya. Komandan. Cek tuh Pak, kalau ini saya, Burai Martina, sayang. Iya. Saya manggil mak biak saya Nong. Tadi apa? Bebek. Panggillah Nong, sayang. Iya. Satu hari Nabi kita itu baru balik dari peperangan. Kemudian Siti Aisyah itu barangnya saking sukanya, lakinya datang. Rasulullah nak datang, barangnya perang berminggu-minggu. Macam kita juga pengalaman juga laki selalu, rindu. Itu bahasa-bahasa yang tak boleh hilang. Jadi dengar lakinya nak datang, suka Siti Aisyah tuh. Macam biasalah, laki datang, ibu buatkan air. Aisyahnya juga dibuatkannya lah air. Diaduk sambil Rasulullah nak datang lagi, nak datang gitu. Begitu Rasulullah udah datang, kemudian Rasulullah dihidangkan air minum. Rasulullah pun minum. Contoh minum itu. Air yang dibuat Siti Aisyah ya, kemudian diminum Rasulullah. Biasanya Rasulullah itu bergaya dah sampai setengah gelas itu diberikan Siti Aisyah untuk diminum. Jadi 2 laki bini 1 gelas berdua. Tapi saat Rasulullah minum yang baru datang dari orang, dan sampai segitu air minum itu belum dibagikan Siti Aisyah. Nyeletuklah Siti Aisyah, ya Rasulullah, suamiku, mana bagian kudu? Oh iya, kata Rasulullah, ini antuk sampai begitu. Biasanya Nabi itu anggan itu dah dibalikannya, tapi segitu dah habis balik Siti Aisyah. Begitu Siti Aisyah minum, langsung tahu kesan saking sukanya, laki datang, numpak manikule manegara. Ya Aisyah, aku bukan nak bandingan kau, cuman dari tadi udah bisa sampai ke situ ber. Karena ini menjadi itu macam limau calung. Tahu limau calung Pak Kades? Limau calung. Dah dipicik, tahu picik Pak Kades? Limau calung dipicik, dia kan dah mau berbantu api, dia boleh kaya lah. Tapi ku tahankan di Nabi, karena aku nak menyayangi, memuliakan bibiku. Jadi sekiranya lagi ibu minum dan bagi-bagi, ibu harus introspeksi, manis ke, tawar ke, kemasingan ke, jangan-jangan terus. Saya suah pengalaman ini ya, waktu anak saya nomor 2, baru umur 2 tahun masih lusuh kan, apa pakai susu kaleng. Susu balik, Pak Kades, susu balik kau nak? Pakai balik, balik ini. Saya salah bawa, saya antarkanlah kepada anak saya, ke pengasuhnya. Telepon, bang, abang salah bawakan susu anak abang jawab ini, kan susu tadi saya bawa lektogen, bukan bang. Balik garam, masa garam yang dibalikan banyak samik, balik ini
lupa nulisnya mana susu mana garam. Aja pengalaman lah. Jadi Siti Aisyah sakit sukanya dengan Nabi datang sampai lupa mana garam mana gula. Jadi mesti kiranya laki ibu tundaan bebadah atau menghabiskan minuman dan bagi-bagi boleh introspeksi. Betul kenaan balik antum. Ia bagian cara Rasulullah supaya lagi balik bini. Cara lagi balik bini. Bagaimana sahabat yang mengikuti kata Rasulullah? Umar bin Khattab ia orang yang gagah perkasa, mun berkelahi pasti menang. Siapa yang berani dengan dia? Yo Umar. Siapa yang berani dengan Umar? Tapi satu hari Umar tuh balik ke rumah, jumpa dengan bininya. Dilihat oleh sahabatnya, kan jauh hinyan perubahannya. Umar di luar dia berani, tapi begitu ngomong dengan bininya macam ayam nak mati. Betul. Yan. Sini salah kamu. Balik keluar Umar. Sahabat yang melihatnya Umar dia, ya Umar kenapa kau yang berubahnya? Di luar kau kok berani, siapa yang mengalahkan kau waktu gulat, waktu silat? Jangan yang berani, tapi kenapa? Begitu kau di rumah macam ayam nak mati. Itu pelajaran untuk ibu-ibu, jadikan rumus. Mesti kiranya laki-laki itu mulai nak hati emak-emak. Itu jawabannya. Satu, apa yang kata Umar? Wahai sahabatku, aku bukan takut dengan biniku. Aku bukan ketua istri. Kau istri Pak Long? Ikatan suami takut istri. Aku bukan takut dengan biniku. Aku dan banyak bicara dan banyak ngomong dengan biniku, banyak aku memuliakannya. Di mana letak mulianya? Bayangkan saudaraku, 9 bulan 10 hari biniku mengandungkan putraku. 9 bulan 10 hari. Al-Quran menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Kondisi ibu yang akan melahirkan, kondisi mama yang hamil itu wahnan ala wahnin, lemah bertambah lemah. Bunda engkau hamil, bunting. Pak Kades tahu bunting? Tapi pun ina-ina tak tahu kan. Orang yang dia hamil ke kanan terlentang salah, miring ke kiri salah, terlentang salah, apa kita tumpuk? Dan mungkin. Tapi begitu anakku lahir, bin sape, bin aku, bin Umar. Padahal yang hamil, yang lemah bertambah lemah, iya biniku, tapi begitu lahir, bin solihin. Jadi mesti kiranya ada laki malah dengan ibu-ibu, abang, hamil lah bang, bunting lah bang, lahirkan lah bang, yo binimu, udah mau, hah? Jadi segi rumus dapatku, mikir lagi dan kalau segi, abang, siapa yang buntingkan anaknya, tapi gantikan lah Tuh, yang kedua, bukan aku takut dengan biniku nya Umar. Justru dari biniku lah aku diselamatkan dari zina. Zina, puasa sabila, jalan yang paling jelek, jalan yang paling buruk, fahisyah. Al-Quran menyebutnya. Makanya jaga anak bini kita, anak dari kita. Makanya untuk anak-anak perempuan yang gadis-gadis, mun orang tua, dah laki dah perempuan, biar-biarlah. Mun sekiranya orang tua masih nanya, kau balik jam berapa? Jangan sampai kau kemana? Ya artinya orang tua masih sayang. Tapi sekiranya kau nak balik, nak makan, mak nak peduli lagi, dia sayang. Jadi kau dah, jadi dia lagi sayang. Tapi pun masih orang, kau balik kan sampai? Jangan sampai. Mana kau semalam? Apa yang kau buat? Ya orang masih sayang. Itu ndaan. Wah ini kan sampai mak nih generasi Z nih mak tak ngerti mama nih. Udah keluar tuh mama tahun berapa? Dia dapat itu.
Apa yang kau baca ya? Biar dalam selama baca Quran ke? Quran tu benar mati mak kau baca. Benar mati katanya kau baca Quran. Jadi pasal saya untuk kita dengan yang laki perempuan yang masih di bawah saya, yang masih muda-muda. Sebenarnya kita punya masih muda juga. Munanya orang tua masih marah, iya artinya orang tua masih sayang. Tapi menurut orang tua yang lagi peduli kau, nak suka hati kau lah, aku nak peduli. Iya artinya orang tua yang lagi sayang, hati-hati. Apa maknanya? Maknanya orang tua masih menempati posisi kedua dalam Islam, mengandung karomah. Surah An-Nisa 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah Allah, jangan syirikkan Allah dengan satu apapun, dan muliakan, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Balik dari majlis itu, tanya putra putri kita, nak, bapak dah meninggal, mun ayah meninggal, bisa nak kau doakan ayah mama? Bagaimana doanya? Nah, jadi zikir sebentar. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sekali lagi, Allahumma firli wali Allah pernah bertanya kepada hambanya yang sudah di surga, ini ada orang tua yang berada di surga, udah di surga ayah ini. Kau mau tahu tak ngapa kau nikmatku tambah terus ke kau, kata Allah. Betul ya Allah. Minggu itu nikmatku tuh macam kelas ekonomi, tapi minggu depan makin naik kelas bisnis, minggu depan naik kelas VIP, minggu depan naik kelas VVIP. Ya Allah, nikmatku makin bertambah. Itu apa penyebabnya? Itu jawaban Allah. Wahai hambaku, nikmatku kutambah padamu dengan kenikmatan surga terus. Asbab istighfar anakmu yang ada di dunia. Makanya ajarkan anak kita supaya bisa mendoakan kita. Panjang doa dan melibatkan doa untuk orang tua, maka doanya dianggap sepele oleh Allah. Kau minta pangkat, kau minta jabatan, mak ayah menyebabkan wajib dan suah kau doakan. Pintu surganya mak ayah. Buat Allah senang dengan menyenangkan kedua orang tua. Jangan membuat orang murka, Allah akan murka. Ibaratnya mulut kita itu, orang cek itu mulutnya. Nyaman ya kan? Senang itu melebek. Melebek. Pak Kades? Ada tahu Kades? Ini merah dua melebek. Apa ilmu? Iya, apa namanya? Itu baju. Hanya kita. Kau tuh Pak Kades baju. Kita ganti. Itu baju dah ya. Masa muka itu baju. Sang tahun. Ini sejenisnya lah. Dia sinonimnya. Bagaimana kita buat orang tua tersayang suke, undang orang tua suke. Makanya pesan saya kepada anak-anak yang sekolah, mun kita pada sekolah serahkan tangan kita, mun kita mencium tangan mak. Saudara nak lepaskan tangan mak ayah, cium tangan mak ayah. Cuman mak ayah kita itu kan ngomong, tapi bila disalahkan tangan dicium, seakan-akan mak ayah kita ngomong, bagilah nak kau sekolah, mudah-mudahan kau selamat. Iya yang kita harapkan. Sudah, mama, dadah. Sah. Mak, assalamualaikum, doakan baik. Iya. Makanya doa mak itu cuma disepelekan. Sudah, dadah. Assalamualaikum, dadah ini si anak ini. Dadah.
Saya mau tes bagaimana jawaban salam dari Masjid Al-Ikhlas. Sudah mulai jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal pertama, soal kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal kedua, soal ketiga. Assalamualaikum. Soal ketiga, soal keempat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gaya saya potong, saya patah kaki. Kan patah kaki, saya potong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipituk, dipituk. Tahu dipituk Pak Kades? Nah, tahu aja. Dipituk kan di pojok, di sudut. Kedengaran, wabarakatuh. Saya potongnya, Assalamualaikum, semangat. Waalaikumsalam. Makin tak dengar. Wabarakatuh. Di masjid itulah yang saya dengar. Lam ibu-ibu saya. Apa hatiku makin lam? Satu kena hukum, satu kena selamkan. Salam. Inilah bagian dari sayangnya Rasulullah kepada istrinya. Masih lanjut? Sampai jam berapa ya? Jam 12? Pak Beri, panaskan motor. Kita mulai aja. Satu hari Nabi kita dia ngelamun, barang itu hadisnya panjang. Saya tak mau nak mula lah, udah napal, yang tak napal, nak baca. Mau dengar hadisnya? Itu dalam kitab Durratun Nasihin. Antum ini pasti tahu, dan pernah baca kitab Durratun Nasihin. Dengarkan, tiga dan ganti, nunduk, pun ganti dengan anak. Annahu kana zata yawmin jalisan hasinan fatahu Jibril alaihi salatu wassalam faqala ya Muhammad hadal husn a'tallahu ta'ala li ummatika khamsata asya' wa lam yu'tiha li ahadin qablaka. Al-awwal qala Allah ta'ala ana 'inda dhanni 'abdi bi wa la yukhalifu dhanna. Wathani man satara 'alaihi fid dunya la yafqahuhu yaumul qiyamah. Watsalis lam yughlaq ala ummatika babu taubah malam yuwarriru. Warabi' man ata bi mil'il ardi wadi'atun yaghfiruhu Allahu lahu ba'da an yaqul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wal khamis yarfa'ul azaba 'anil amwati bi du'a'il ahya. Paham? Tahu artinya? Saya yakin satu yang tahu apa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa cerita ini? Ceritanya adalah Nabi itu suah ngelamun. Kecolong. Datang Jibril. Ya Muhammad, ngapain kau tak kecolong? Ngapain kau tak bersabda? Kata Nabi, kata Jibril, sebenarnya kau tidak perlu bersabda, tidak perlu kecolong. Bukankah Allah Ta'ala ummatika khamsata asya' wa lam yu'tiha li ahadin qabla. Bukankah Allah telah memberikan khamsata asya' 5 macam, yang 5 macam itu dan suara Allah berikan kepada li ahadin qabla, umat salah satu pun di antara sebelum kami. Apa yang pertama? Yang pertama, ana inda dhanni 'abdi. Kata Allah, aku menurut persangkaan hambaku. Jadi kuncinya bagaimana kita husnuzon dengan Allah. Contoh husnuzon yang salah tempat itu. Satu hari ada petani pakai biume. Pak Kades, biume tahu ke Pak Kades? Sawah. Jadi petani itu pakai biume. Kekapaan nyandar di batang langsak. Kira-kira nyandar di gitu ya? Kapaan nyandar di batang langsak sambil ngalih ke atas. So tekannya buin ngalih ke atas.
Ibu ngomong tinggi-tinggi, mata-mata sedang sombong, kameranya tinggi. Di kali ke atas apinya petani yang panen dan pandai Allah gue. Nah ini barangnya batang langsat sebesar itu, tapi buahan kecil. Harusnya batang langsat buahan macam semangka baru seimbang. Itu dan pandai Allah gue. Yang ada di langsatannya batang langsat itu besar itu, masa buah kecil itu. Sampai jangan dengan semangka buah besarkan aja, tapi batangnya melalai. Akan tadi konsentrasi Pak Kades, melalai apa melalai Pak Kades, melalai ketahuan kan? Melalai. Seharusnya batang langsat buah macam semangka cocok, batang besar buah besar. Itu dan batang besar buah kecil, semangka buah besar batangnya melalai, apa tadi? Merayap, merambat aja dikit. Itu dan mana ya lope? Lama berpikir akhirnya tidak lope. Petani ditidur. Sekian detik dia ditidur, tiba-tiba luruh buah langsat sige di kaninya. Tebang deh, ya Allah. Berlebih. Supaya banyak nantang. Jatuh berlebih sige. Kebangun petani ya. Alhamdulillah ya Allah, Allah pandai. Padahal sekian menit yang ada dia ngomong, Allah nak pandai. Kenapa tadi padakannya pandai? Seandainya buah langsat sebesar buah semangka, bincut. Nah, Pak Kades, kau ya Allah lagi, ya bincut, bengor, mumur. Ya Allah, bincut, bengor, mumur mungkin. Ya Allah, jadi hati-hati kita pun berpikir husnuzon. Nanti Pak Kades tanda datangin, oh mungkin beliau bisa di acara lain. Husnuzon, sudah pikir. Nanti Pak Kades tanda datangin, mungkin ada juga dengan kita. Tapi dia amplop kurang kali. Susun. Oh iya, Pak Kades itu ingatan bininya. Nah itu husnuzon. Jadi bagaimana kita melaksanakan baik kepada Allah. Iya, jadi husnuzon Allah. Tapi lagi itu belum datang ini. Oh mungkin ban motornya bocor. Nggak belum datang ini. Jangan cari lagi. Jangan. Sudah pikiran kayaknya. Kalau membaca dekat sekali, boleh selalu menantu. Kan? Yang kedua, apa yang disampaikan Jibril, yang Muhammad kau sudah sadar. Yang kedua, man satara alaihi fid dunya la yafqahu yaumul qiyamah. Barang siapa yang Allah tutup aibnya di dunia, Allah akan tutup aibnya di akhirat. Ngapa yang kita tutup aib di dunia? Barangnya kita suah tutup aib saudara kita. Makanya berbagai ada aib, ada celah, ada hal yang mungkin tidak perlu diceritakan, sudah di-share. Itulah yang makna dari surah Al-Hujurat, surah ke-49 ayat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang beriman, mun ada orang fasik bawa berita besar, fatabayyanu. Ma makna fatabayyanu? Tabayyun. Cek dulu, lapor Pak Kades. Pak Kades kewajiban. Betul enggak kau ya? Dan betul ku panggung kau. Kau di panggung. Hukum. Mentingkat kau gimana? Tingkat. Panggung tuh lebih kejam daripada tingkat. Tingkat. Pun panggung. Ninju gitu. Tapi itu yang modal. Jadi pun ada orang bawa berita ke suami pun langsung share.
Dicek dulu betul nak beritanya. Kenapa? Karena ada berita baik yang tidak mesti harus disampaikan. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, dia ada 6 hal, ada 6 tempat yang kita boleh menciptakan aib. Salah satunya di persidangan. Kata hakim, wahai terdakwa, apa yang dilakukan, wahai korban, apa yang dilakukan terdakwa padamu? Apa kejahatannya? Tidak boleh memberikan aib Pak Hakim. Tidak boleh. Iya tempatnya, mujikiranya Pak Hakim tidak tahu kejahatannya. Apa polisnya tidak jelas. Ada tempatnya. Cuman kita itu kan ngomongkan aib orang kan gitu. Saya dengan Pak Kades itu buatnya ya. Tapi Muslim, siapa anu, dia kata Pak anu. Pak Kades ngomong dengan Pak Nopal. Pak, siapa anu, itu buatnya ya. Iya, sampai ke abang sebelah itu. Itu berdua aja ngomong ya. Apa? Siapa anu sampai ke ujung Cibun. Dia ngomong berdua aja ya. Sampai betul ngomongnya berdua satu masjid tahu. Itulah yang boleh Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, wahai sahabatku, tahu nggak kau arti al-muflis? Bangkrut. Apa yang orang bangkrut? Bangkrut ya Rasulullah, berdagang pun berdagang takor. Pak Kades tawar takor rugi apa? Orang yang muflis dia berdagang bangkrut, kata sahabat. Bukan. Orang yang bangkrut iya, kata Rasulullah. Makanya dengarkan. Nanti kita itu menghadap Allah, bawa pahala zakat, bawa pahala haji, bawa pahala umrah, bawa pahala ngaji, bawa pahala silaturahmi. Kemudian kita tanya, ya Allah, nanti aku masuk surga di bagian mana? Kata Allah, nanti dulu ada orang yang interupsi. Ya Allah, aku interupsi. Betul dia ahli sholat, tapi namaku difitnahnya, namaku tercemar, namaku jadi tidak bagus di kampung. Padahal dia gula, ya Allah. Aku tidak terima, ya Allah. Jadi mau punya apa? Aku minta adil yang seadil-adilnya, ya Allah. Kata Allah, wahai hambaku yang kau datang dari gua pahala zakat, haji, umrah sebagainya itu, ambil pahalanya, berikan kepada orang yang mau fitnah. Datang lagi, ya Allah, betul dia ahli puasa, Senin Kamis puasa tahu, tapi mulutnya itu dia kena aja nyewocos kolen. Jangan anu. Aku udah terima, ya Allah. Kalau begitu kata Allah, ambil pahalanya, balikan ke dia. Ternyata ibu-ibu banyak orang yang komplain dan terima dengan hamil tadi ya, dan terima. Banyak orang datang, pahalanya habis. Pahala itu sudah habis, orang masih datang dari Belahirun. Ya Allah, aku tidak terima, aku sudah difitnahnya, aku sudah digosipkannya, aku tidak terima, ya Allah. Cek pahalanya, sudah habis, ya Allah. Kemudian ya, dosamu berikan mungkin ini. Pahala habis, dosa bertambah, artinya kurang pun. Jadi kita banyak ngomongkan orang, sedetik jadi dua pahala kita yang transfer kurang itu ngomongkan. Makin ngomongkan orang. Pun kita ngomongkan sekali bisa langsung set transfer pahala kita. Sebenarnya begini lah amalan kita. Ya. Jadi sekiranya ada informasi sudah langsung di-share, cek dulu betul tidak dan suatu nyabarkan aib. Kenapa kita ada orang yang dimuliakan Allah, yang mulia? Kenapa kita merasa bangga berjalan dengan mengusungkan dada? Kenapa? Karena Allah masih menutup aib kita. Kita hadir di rumah Allah itu, kita semuanya punya aib. Kenapa dimuliakan? Karena Allah masih menutup aib kita. Barang siapa yang menutup aibnya di dunia, maka Allah akan tutup aibnya di akhirat. Jadi ibu-ibu pun sikirnya nanti ngomong dia zikir. Maka kopi, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bang, dek, tadi sana ada la ilaha illallah. Insyaallah, la ilaha illallah. Mana di situ? La ilaha illallah. Oh, zikir tapi lepek
garam ya sampai pecah kaca. Jadi hitam ya orangnya. Yang kedua, yang ketiga, apa sabda perkataan Jibril, ya Muhammad, lam yughlaq ala ummatika babut taubah malam yugharhiru. Allah masih akan membuka pintu taubat malam yugharhiru, sebelum hor. Bagaimana ruh kita dicabut? Mun ruh kita dicabut, tarik dari kubur, ibu sakit aja dia. Bukan daripada kacau-kacau. Tarik kubur, tarik, mati ngiringi ruh keluar dari jasad kita, mati sampai terlutut. Tarik lagi mati sampai ke pinggang, tarik lagi mati sampai ke dada, tarik lagi sampai ke malam yugharhiru, sampai ke tenggorokan, sampai itu menyawi kita sampai itu baru pintu taubat ditutup. Makanya panjang umur ya berarti Allah masih bukakan taubat untuk kita. Ada garis lurus, bertambah umur berarti berkurang jatah kita hidup di dunia. Contoh, Pak Kades umur berapa? 51. 51. Misal Pak Kades meninggal 60. Bukan mungkin. Ya. Bolehlah 65. Ya ujung-ujungnya ke situ. Umur Pak Kades itu 51, meninggal 65. Berapa tahun aja? 14 tahun. Tahun depan tinggal berapa? 13. Tahun depan tinggal berapa? Jadi bertambah umur, dia sampai dengan berkurang jatah hidup kita di dunia. Syukur, alhamdulillah, malaikat maut dan jemput kita berdasarkan abjad ABCD. Munlah malaikat maut menjemput berdasarkan abjad, saya aman. Huruf S. Pak Ferry sebelum saya. Pak mau apa namanya? Dan mau madagar. Dan mau. Nama beliau siapa? Ya. Oh udah. Oh masih jauh. Sebelum S, huruf A. Mun berdasarkan abjad, huruf A yang pertama. Tapi malaikat maut dan berdasarkan abjad, tapi berdasarkan mautnya Allah sistem cabut. Tiga gambaran kita syukur dan benar-benar kita bisa ikuti dia. Tiga manusia viral di muka bumi sampai hari itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. 1. Hajat Taslimah. Viral meninggal di Masjid Jakarta ketika sedang baca Quran, tiba-tiba tumbang. Husnul khotimah. Ngapa husnul khotimah? Nanti kita ikuti setelah yang satu itu. Yang kedua, sampai di Banjarmasin, Ramadan tahun lalu malam 27 Ramadan, tanggal di kilometer 7 Banjarmasin, itu sedang sujud Qobliyah Isya malam bulan Ramadan, sujud tak bergerak-gerak, dipegang jamaah sebelah tumbang. Contoh cara megang. Contoh Pak Kasem, ini jamaah masih Al-Nawaro kilometer 7. Begitu dipegang tumbang, sujud tak bangkit-bangkit, sujud tak lompat. Kalau Pak Kades terkulai-kulai, dipegang tumbang, husnul khotimah. Yang ketiga, beberapa tahun yang lalu di simpang Jalan Karet dengan di Jalan Kabrani Ahmad Pontianak, ada jamaah yang sholat subuh rakaat kedua tumbang. Bisa kita pastikan meninggalnya husnul khotimah. Ngapain? 1. Meninggal takaan sembahyang. Pak Kades tahu arti takaan? Hah? Takaan sembahyang, takaan nonton, takaan ngail, takaan pidato. Lupa, mau ini nyapaskan saja. Takaan itu OTW. Ternyata bahasa sama sekali Inggrisnya ini. Nak mana tuh OTW? Mana? Takaan pagi.
Kita pastikan dia meninggal dalam keadaan suci. Ngapain? Sembahyang. Orang sembahyang itu dalam keadaan suci. Kemana? Menghadap kiblat. Allahu Akbar. Meninggal. Satu, dalam keadaan suci. Kedua, di mana? Masjid. Satu-satunya tempat yang paling dimuliakan Allah di muka bumi adalah masjid. Makanya ada yang biarkan di masjid sukir, satu usir. Kau tuh memutih air, betul. Mau di masjid masa dia biarkan cik aman 5-10 tahun akan datang. Sunat usir, tapi diarahkan. Di Pontianak, di tempat berapa kali saya khutbah Jumat, ada macam-macam orang amankan biarkan cik. Ada masjid yang untuk ditutup di AC, biarkan cik di teras sungai. Ada masjid yang kacik diletakkan di pituk masjid. Pituk loh. Jadi meninggal ingat. Nah, Pak Kades, ingat tapi ingat. Ribut. Nanti bila di rumah ini dibuatkan di kamus bahasa yang salah. Hanya mafiaknya. Ibu, apa tadi cara bahasa ini ingat ya? Ingat. Ribut. Ada masjid yang diletakkan di pituk masjid. Jadi musiknya ingat pasti dari arah sini. Ada juga masjid yang itu agak bagus. Anaknya dia didampingi orang tua yang bagus. Soal usir, soal macam-macam. Kita mau tinggal koin lalu. Bukai, senandangan, loncatan, beli bunting. Apa cerita kita? Udah, biarkan di masjid. Tapi diatur. Bila perlu, ini dilatih untuk azan. Nah, yang azan itu macam-macam. Yang bagus itu azannya kalau semangat yang kori itu sampaikan di azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu semangat. Azan semangat. Apa itu subuh? Harus yang semangat. Soalnya musiknya lemah lembut. Makin nyanyi. As-salatu khairun minan naum. Jadi yang azan subuh bagusnya gitu. As-salatu khairum minan naum. Itu pasti dicalik dia mati. Pak Kades dicalik dia mati. Belalak gula. Ini itu enggak kan kubah mati doang. Saya kubah mati itu enggak ada yang kayak dulu. Itu namanya kubah. Ustaz, banyak paham dengan ceramah Ustaz khotibah itu, paham semua, dulu. Saya enggak. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatul muttaqin. Wala udwana illa billah. Itu gua ada sebuah kali itu. Jawaban amin imam mengucapkan wal dhalin itu berpengaruh terhadap jawaban aminnya makmum. Ditetes. Sabulai jawabannya jujur. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Soal pertama. Soal kedua. Guru tuh beda jauh dari soal. Murid semua jawab. Enggak pas apa yang lima tadi itu bukan motor. Soal pertama, soal kedua, soal ulang. Amin. Saya setel wailil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan konek dan nyambung pun gitu bunyinya. Wailil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ataupun amin. Nah nyambung. Dia kecuali sikil najam. Amin.
kauni amu al-qamar abad. Nun di sebelah belakang kedengaran orang belajar ngaji Siti Baghdadiyah. Usia kita ini ngaji Siti Baghdadiyah. Bagaimana Siti Baghdadiyah? Mimdapanmu jim di atasnya abawahi dan dua bawadin mujahidin. Ya kan? Siti Baghdadiyah. Ain bada panam dal roda pandur roha di atas roh mim nun di atas man abdur. Yang bagus sot di atas so lam bawahli hadwa bawahin. Tadi MC manggil saya itu, dan bukan hanya di sini lah. Yang terhormat Ustaz Solihin Hazim MPDI, betul. Tadi juga Ustaz Solihin M Hazim MPDI. Bang, saya bilang padahal M Hazim yang siaran gelombang radio. Kan? Hazim gelombang radio. Ada yang kacik salah dengar kali. Siapa berceramah? Ustaz Saulin. Ustaz Saulin. Saya keadilan Ustaz Saulin. Dia maksudkan asal saya dipanggil KPK. Dipanggil bagi, diambil, disaruh Pak KPK. Hidup dan nyanyi akan datang. Ya, di depan kedengaran orang belajar alif bata ikro. Ada pertama ikro dua. Nah, pesan saya untuk guru ngaji, ada guru ngaji di situ yang ngajarkan ikro, tolong diajari dia huruf-huruf muqatta'ah atau asli huruf hijaiyah. Alif. Mun baris fathah kok diajarkan aja. Yang bunyinya itu muqatta'ah. Alif, jim, sin, nun, lam. Munikro dan diajarkan sistem Baghdadiyah akan bunyi gitu. Abata saja khoda zaroda sasaso makota zogo fako kalamana wahabya. Baris atas semeng. Khawatir mun sekiranya tidak diajarkan alif, jim, nun ketika dia menjadi imam bunyinya gitu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alamak. Apa jadi alamak baraya? Alamak. Guru ngaji dan ngajarkan. Yang betul mana? Alif, lam, mim. Alamak. Saya dulu waktu pada dikasih suah ngaji dengan neksu. Allah maafkanlah. Neksu. Akhir kau ngaji. Bedilah ke ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira setelah sampai SD. Bismillahirrahmanirrahim. Asako. Bukan asako. Apa ini nesu? Ain, sin, kof. Makanya kita yang belajar ngaji, kalau tak tahu dalam berjaya, minta ilmu dari guru ngaji. Barokah. Alif, lam, mim. Ustaz, boleh kita baca alif lam mim dalam sholat? Boleh. Tapi harus kita tadi alif lam mim. Hanya kan begitu, rumusnya gitu. Mun rakaatnya pendek, surahnya panjang. Subuh 2 rakaat boleh panjang. La uqsimu biyaumil qiyamah. Hal ata 'alal insani hinun minad dari lam yakun syai'un madhkura. Panjang. Mun rakaatnya banyak macam isi boleh. Asyam, At-Tariq, Ad-Duha, Iqra boleh. Tapi itu 6, kalau Indonesia itu 6. Rakaatnya sedikit, surahnya pendek. Bagi subuh rakaat pertama, rakaat waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Itu ayat. Bagi rakaat kedua, waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. 4 ayat. Antam al-ata itu, antam al-qiyamah itu. Boleh kita baca surah pendek huruf muqatta'ah tadi? Boleh. Cuma kan redaksinya gitu. Imam baca. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. 83 ayat. Melotek kakiku. Pak Kades.
Tahu ke arti melotot? Tahu kan? Kejakar. Ini contoh kan, melotot itu ya. Melototnya. Pala tut bergoyang. Hebat kan masa mus pala tut. Tak kemana teman. Pala tut pala. Boleh kan? Boleh. Yasin. Tapi imam cerdas ternyata ketika Wailil maghdubi alaihim waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Boleh enggak? Boleh. Ngapa? Barangnya baca ayat dalam surat hukumnya sunnah, yang rukun adalah baca Fatihah. Ini saya, mun sekiranya nak pendek, saudara Yasin ada satu huruf, waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Allahu Akbar. Boleh ke? Boleh. Cuman macam nak main-mainkan saat sembahyang macam mulut. Satu huruf nun, dua huruf Yasin, tiga huruf alif lam mim, empat huruf alif lam mim ro, lima huruf kaf ha ya ain shad. Tambah lagi lah, jangan nun. Jemaah ini panjang tuh, melotek. Oh, jadi harus pandai-pandai. Ya, lanjut lagi. Yang ketiga tadi, itu yang keempat. Warabi' man ada bi bil ardi khati'atu yaghfirullahu ta'ala ba'da ayyaqul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada manusia hambamu kata Allah, umat Muhammad yang datang di milil ardi khati'atu, yang membawa dosa kesalahan sebanyak 10 bumi, tapi ketika dia akhir hidupnya melafazkan la ilaha illallah dakhulal jannah, aku ampunkan masuk surga. Makanya dawamkan la ilaha illallah. Nah, kita 165 kali pula. Nabi Musa sudah bertanya dengan Allah. Ini banyak cerita Nabi Musa ini. Apa Nabi Musa ngomongkan Allah? Ya Allah, aku minta kepadamu satu ucapan pun diucapkan lebih berat daripada 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Apa kata Allah? Ya Musa, jika kau mau timbanganmu berat, maka dawamkan, biasakan la ilaha illallah. Kawan saya dicerita, mau itu Jumatan nih, ada kotak infak nih, berjalan nih. Jadi kawan saya itu di tengah-tengah belakang imam, kotak infak masih di ujung, zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begaya kotak infak dekat dia berubah zikirnya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Begaya kotak infak lewat dia berubah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ngapain? Ingat berduit. La ilaha illallah, begitu ucapan misalnya orang sakaratul maut, orang nak meninggal. Misalnya orang kita kenal ya apa ya, mau misalnya bisa sakaratul maut, bisikan di telinga Pak Mo, dasahku merdu pelan telinganya, sudah pakai selang, sini langsung. Lembut, syahdu, hikmat. Jangan semangat kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jamam-jamam ini turun naik napasnya. Pun sekira-kira dan bisa ngikuti, potong Allah, Allah, Allah. Satu ucapan antara la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang paling mudah adalah ucapan la ilaha illallah. Nabi Muhammadur Rasulullah harus bertemu bibir atas bibir bawah, Muhammadur Rasulullah. Tapi pun la ilaha illallah tidak perlu ketutup mulut. Coba baca masing-masing, tidak akan ketemu mulut atas bawah. La ilaha illallah, Allah, Allah. Kawan saya berzikir 100 kali la ilaha illallah, la ilaha illallah. 120 kali la ilallah, la ilallah, la ilallah. 150 kali Allah, Allah, Allah. 200 kali. Tinggal bunyi.
Iya, ada dari zikir-zikir semacam ini. Ialah denge yang keempat. Makanya di masjid saya Al-Ittihad Kota Baru Ujung, jadi pun Bapak Ibu masuk ke Kota Baru Ujung, di belah kiri ada komplek ada kiri depan, ada masjid kubah merah, kubahnya warna merah, Nabi Masjid Ittihad. Tiap subuh kita dawamkan hanya 33 kali, tapi tiap hari la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mudah-mudahan kalimat iya yang nanti saat kita menghembuskan nafas. Dan yang terakhir, yang khamis, yarfa'ul azabu 'anil amwati bidu'ail ahya. Diangkat azab penghuni kubur, siksaan penghuni kubur bidu'ail ahya, karena doanya orang yang masih hidup. Bapak yakin enggak doa kita itu sampai kepada yang mati? Yakin. Dasarnya apa? Ini orang yang harus dipahamkan, tak sampai. Doakan jenazah, Allahumma firlahu warhamhu, tak sampai. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna, tak sampai. Ada orang yang dibuatnya sindiran. Ya Allah, siksa jenazah ini. Kenapa kau sampai doakan siksa? Kan kau tak sampai. Satu. Yang kedua, Rasulullah pernah berjalan dengan sahabatnya naik kuda, kemudian tiba-tiba Rasulullah berhenti, ngerem kudanya, stop. Bukan karena lampu merah, karena melewati kuburan. Rasulullah turun dari kudanya. Wahai Rasulullah, kenapa Anda turun? Ya Nabi, wahai sahabatku, aku turun barangnya aku mendengar penghuni kubur yang ada di situ, salah satunya mendapat siksaan dari Allah, siksa kubur. Aku diizinkan Allah untuk mendengar penghuni kubur disiksa, tapi kau tidak mendengar. Mun Allah dengarkan kau tidak akan kuat mendengar betapa rintihan penghuni siksa kubur. Rasulullah turun dari kuda, ambil patahkannya pelepah kuda, patahkannya masih basah, tancapkan di kuburannya, pusarnya. Rasulullah berdoa, ya Allah ringankan siksaan penghuni kubur sampai pelepah ini mengering, ya Allah. Artinya apa? Artinya doa Rasulullah tembus ke alam lain. Kalau begitu kita yakin bahwa amal kita sampai kepada yang wafat. Hanya masalah yang udah wafat tidak bisa BWA. Pak Mo, contoh ya Pak ya, semua mati lah, maklum lah, biar banyak calon di situ. Misalnya maklum meninggal, makamkan insyaallah husnul khatimah, ila hadrati maklum, ma ila arwah, sampai maklum masalahnya tidak bisa kirim WA. Kalau sudah sampai, kalau kan balas, alhamdulillah Pak Surin kirimannya sampai. Masalah kita bisa BWA. Tapi Rasulullah sudah buktikan, ya Allah ringankan siksaan penghuni kubur sampai berlepah kurma ini bukan. Artinya sampai. Yang kedua, tidak akan pernah ada doa seorang anak yang istighfarnya, ya Allah setelah aku baca Quran, tolong ampunkan dosa orang tuaku ya Allah, sampai. Makanya doa anak itu sampai kepada orang tua yang sudah wafat, dan demikian juga doa orang tua sampai kepada keluarga, kepada anak-anak. Doakan, ini pentingnya kita belajar. Jadi dia akan menyalahkan salah, nerake, salah, sasar. Memangnya nerake punya hatimu kan? Itu penting. Lanjut. Makin aku ajab dah ya. Maka lalu kita dikir dulu ya. Stikernya dibaca. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Wal ali wal
bagaimana kita membiasakan diri kita jangan lepas kering mulut kita dari qaulu la ilaha illallah. Semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. 5 pesan Jibril sebagai redaksi yang sampaikannya atas makna dari Allah Subhanahu wa taala. 5 hal yang Allah berikan tidak diberikan kepada umatika li ahadin qablaka, umat sebelummu. Salah satu yang harus kita ingat adalah biasakan diri kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin sekalian, kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam kain. Mun ade kata saya yang salah, mohon tidak usah diceritakan ke orang lain. Untuk abang-abang yang masih bujang, ada yang masih bujang? Banyak ya? MC dah berjodoh belum? Udah kena. Udah, oh jadi bapak. Udah ya? Yang bujang yang mana itu? Coba angkat tangan. Sebenarnya bapak-bapak itu yang angkat tangan juga kandang dulu ya. Cuma barangnya ada mak biaknya, support, ada yang untuk kakak-kakak yang masih gadis, jangankan pantun saya. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya salawat lagi. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Salat 5 waktu harus kita jaga. Jangan baru sholat kalau sudah tua. Kita tidak tahu mati besok lusa. Moga-moga wafat husnul khotimah. Sholli wa sallim Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Kalau uban kita sudah bertabur, kalau gigi kita banyak yang gugur, kalau berjalan udah maju mundur, hendak lama lagi masuk dalam kubur. Sholli wa sallim daiman ala mada. Allah Allah. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa qurabati ajma'in. Syahadu la ilaha illallah. Fatihah. على أهلية وعلى كل مصلح وبشفاعة رسول الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا Muhammad. Yuk sama-sama 3 kali Allahumma sholli ala